Ada Pak Kaji sok khusyuk. Akhirnya ditantang sama temannya, Pak Kaji, ada wanita Pak Kaji, cantik Pak Kaji. Oh haram, kata Pak Kaji. Wah itu kayaknya perawan Pak Kaji. Haram. Masih bisa. Gratis Pak Kaji. Alhamdulillah. Jadi suwi-suwi kan katut lah suwi-suwi. Makanya ojo ditantang. Haji ada wanita. Innalillah langsung lewat nonton mawon gitu. Jadi suwi-suwi panggah sampean debat kusir. Suwi-suwi alhamdulillah niku. Murah kita mau ngomong haram-haram murkot takut ini bayar. Ketika alhamdulillah, ketika gratis dibayar alhamdulillah. Alhamdulillah nih. Oke. Suwi-suwi harim ya betul. Lah harim ya malah masih bagus. Kalau diterjang nggak harim-harim tapi alhamdulillah. Niki para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah itu mesennya dari itu. Ittaqullah, ittaqul maharim. Kalau takut itu menghindari, bukan menantang. Kalau menantang itu berani namanya. Makanya bahasa haram itu takwa, kita harus takut. Dihindari, dijauhi. Dalam kondisi ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Anta Jawadul Halim wa Anta Al-Mu'in, ya Karim, ya Karim, an'imna bi ni'mati ya arhamar rahimin, irhamna bi rahmatik, amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Anta Jawadul Halim wa Anta ni'mal mu'in, ya Latifu ya Khabir, najjina minal mihan, ya Qawiyyu ya Matin, anjina minal ihan, amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Anta Jawadul Halim wa Anta ni'mal mu'in, ya Jalilu bi jalalikal akbitil iman, Rabbana khairal munzilina anzilil minan, amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Anta Jawadul Halim wa Anta ni'mal mu'in, Rabbana ahsin lana zahiran wa batinan ma'a husnil dhanni bi hadratika ya manan, amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Anta Dul Halim wa Anta ni'mal mu'in, bayan panjenengan dandosikuno niki, lahir batin sarana manah saikang suci, amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Jawadul Halim wa Anta ni'mal
Pangeran panjenengan janggosi kula niki lahir batin sarana manah sae kang suci. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Anta jawadul halim wa anta liman mu'in. Ya salam ya salam ya qadiyal hajat. Ya Rafi'ul fa'na indaka ala darajat. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Anta jawadul halim wa anta liman mu'in. Bijahin Nabi sallallahu wa sallama alaihi wa alindama walhamdulillah. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Anta jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para yai, wabil khusus panjenenganipun Yai Haji Ali Asikin ingkang kula hormati saha kula taati, seluruh pengurus Nahdlatul Ulama MBC NU Kecamatan Genteng ingkang sampun rawuh, baik dari jajaran Suriah ataupun dari jajaran Tanfidiyah, juga dari seluruh banom-banom muslimat Fatayat NU Ibnu IPPNU ISNU Pagar Nusa dan lain sebagainya ingkang sampun rawuh, ingkang kula hormati, hadirin hadirat ingkang berbahagia. Pertama, monggo kula lan panjenengan sami ucapaken syukur alhamdulillah di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ranten kula lan panjenengan sami injing menika insyaallah kula lan panjenengan sami dipun mulyakaken jalan Allah Subhanahu wa taala kanthi dipun takdiraken panjenengan saged rawuh dhateng ing menika majelisil ilmi ingkang penuh dengan berkah insyaallah, dan penuh panjenengan insyaallah banyak rahmat Allah ingkang dipun paringaken dhateng kula lan panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Rahmat beserta salam semoga tetap dipun tunjukaken dhateng ngarsa panjenenganipun junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ingkang kula lan panjenengan sami sangat mengharapkan syafaatipun binjang datang yaumil kiamah. Mudah-mudahan mekaten wontenipun. Amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun mugi dumateng sedaya kemawon ingkang sampun saged rawuh, ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan kehadiran panjenengan saking dalem sampun dipun tata niatipun menika niat bismillahirrahmanirrahim krana menggugurkan kewajiban kula lan panjenengan sami dalam rangka nambahi ilmu wonten ing menika majelis sehingga kula lan panjenengan sami ketika sampun dipun tata niatipun insyaallah menika sedaya kemawon badhe mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tat. Mosok nang pinggir lawang. Sini lho. Jadi yai ning iki lho. Mosok nang pinggir lawang. Tempat sih. Jawane napa ngertos lho kok nang pinggir lawang. Kan? Para bapak saha para sedherek-sedherek sebagaimana biasa monggo saderengipun pengaosan menika dipun awiti monggo kula panjenengan sami maos selawat Fatihah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi adil batriyah Allah salatullah salamun ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa minha
بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Matur sembah nuwun. Bapak Ibu hadirin ingkang kula hormati, salajengipun inggih punika pengaosan saderengipun monggo kula lan panjenengan sami hadiah Fatihah dipun hadiahaken dumateng sedaya muassis Nahdlatul Ulama utawi seluruh para pejuang Nahdlatul Ulama ingkang sampun sare utawi tasih sugeng, monggo mudah-mudahan kanthi wasilah wawasan suratul Fatihah kula lan panjenengan sami sedaya dosa-dosanipun disepunten kalian Allah lan sedaya amal saenipun dipun trami kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadina wa ala kulli natin sa'alika wa ila hadrati habibina syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi. Sa'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ketika sepeda malih kangge keluarga kula lan panjenengan sami ingkang hari menika dipun ganjar kalian Allah nggih punika sakit, mudah-mudahan enggal pikatuk tombo saking Allah enggal kembali semula saking derek pengaosan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur suwun. Berikut Bapak Ibu hadirin ingkang kula hormati, pengaosan ingkang badhe dipun aturaken kalian panjenenganipun minangka Kiai Haji Ali Asifin, salah satu pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung. Dumateng panjenenganipun dipun sumanggaken. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqi al maharima takun a'badan nas warda bima qassamallahu laka takun aghnan nas wa ahsin ila jarika takun mu'minan wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun musliman wa la tuksir al dhahka fa inna kasratad dhahki tumitul qalba. Rawahu al Imam Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Para jamaah rahimakumullah, pagi ini
hadis yang akan saya bacakan dawuh Gusti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau bersabda dalam hadisnya, ittaqi al-maharima, takutlah kamu al-maharima pada hal-hal yang dilarang Allah. Orang takut kepada hal yang diharamkan oleh Allah, maka takun a'badan nas. Kamu sekalian adalah orang paling a'badan nas, paling banyak, paling dianggap beribadah oleh Allah. Jadi kalau kalian jenengan niku yang dikatakan orang ahli ibadah, orang yang ahli menyembah kepada Allah, itu bukan orang yang banyak sholat sunat, banyak puasa sunat, banyak baca Al-Quran. Itu baik. Dan itu direkomendasikan, bahkan diinstruksikan oleh Allah dan Rasul. Tapi yang bagus itu adalah, kalau yang lebih bagus itu adalah kalau kita itu sudah takut dengan apa yang dilarang Allah. Kalau kita mau melakukan sholat sunat, katakan istiqomah sholat tahajud, itu lebih gampang gitu. Melawan cuaca dingin malam hari, itu tantangannya hanya dingin. Cukup masuk jeding, wudhu dengan bagus, kita pakai baju tebal, sholat, selesai. Sampai subuh, wirid, dzikir. Baca Al-Quran kita memaksa diri. Tapi kalau haram kita hindari, ini yang sulit. Inilah kemudian Rasulullah mengatakan, ittaqi mahari. Takutlah dengan sesuatu yang diharamkan. Maka takun a'badan nas. Kamu itu paling baiknya beribadah kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kondisi anak sakit-sakitan, istri banyak tuntutan, mertua gak akur, duit gak duit. Enek uang nawar nih duit berbau riba. Ini tantangan. Ngungkuli malam hari jam 3, waktu dingin, kita tertuntut sholat tahajud. Abad nih. Wabotan mau kayak abad. Bojo moto cerewet, duit gak duit. Mau disolati tahajud, sulit Pak. Sholat tahajud kadang mendatangkan ketenangan jiwa, dan itu memang fungsi dari sholat tahajud. Tapi kadung dicereweti jiwa kembali tidak tenang. Malam tahajud, siang ditukari bojo. Maka dari itu, kulo kale jenengan yang kuat menahan, menghindar dari persoalan haram kepada Allah, itu adalah a'badan nas, orang manusia paling ahli ibadah. Ini memang sulit. Makanya kalau ada orang kemudian nggak pakai poso Senin Kemis, nggak usah, ojo dilok nih dhisik. Kadang dia mampu untuk menahan diri, menahan nafsu untuk menghindari dosa. Awak dewe kadang dikir setiap hari, tiap malam maca Quran, sehari 3 juz, tapi rasan-rasan sehari 3 kampung habis. Ngeten ini tantangan kita nih, tantangan kita. Pun duduk bersama kiai, jagongan, santai, tengah-tengah duduk, baik muslimin atau muslimat, ibu-ibu. Enek konco sing sengaja mau menyampaikan hal-hal yang sifatnya ghibah, rasan kepada tetangga. Lu mau kemana kita pada saat itu? Nah, ini muslimat ini. Ada rombongan sak mobil 8 orang, ada kegiatan muslimatan.
mulai start teko omah sampai finish di lokasi rasana terus. Lah mau kemana? Mau mencolot. Ini tantangan Pak. Mau mencolot. Akhirnya nimbrung, bahkan nyumbang rasan-rasan juga. Gitu loh. Ini kan yang sulit di situ Pak. Yang sulit. Kalau cuma ngajak monggo semua mau sholawat badar, sholatullah lebih enak Pak. Lebih enak. Untuk menghindari dosa ini kalau yang sulit. Makanya Rasulullah mengendikan ittaqil maharib. Takutlah, takut itu menjauh Pak. Kalau orang takut menjauh, bukan menantang. Rasulullah dalam satu hadis mengatakan yang bunyinya begini. Kalau ketemu dengan dosa, jangan ditantang dosa. Kalau ketemu dengan dosa, dihindari. Dosa itu dihindari. Jangan ditantang. Lama-lama luluh kita dengan dosa. Luluh. Pak Maskur resepsi mantu anaknya, undang kiai-kiai. Ternyata dirayakan, dimeriahkan dengan karaoke. Gak teko Pak Maskur, teko ini karaoke-nya, gitu. Sing nyanyi gadis-gadis, gak nutup aurat, gitu. Lama-lama masih saya ya seneng. Kok bangun jenengan teng Pak Maskur, rencang ke ambak, bukan Pak Maskurnya, karaoke-nya itu sih. Dan ini dosa Pak. Dosa. Dosa itu sama Rasulullah jangan ditantang. Idza marartumul ma'asi, kalau sampean ketemu dengan maksiat, falian anhu. Faltan anhu. Jauhi. Dosa itu jauh. Jadi dosa itu kita hindari. Amal ini lebih baik dari sekedar kula kalian jenengan nambahi amal ibadah. Saya ulangi, menghindari dosa maharim Allah itu lebih baik daripada nambah ibadah. Karena menghindar dosa itu sudah intinya ibadah. Jangan ditantang. Takut kayak cerita kampung dulu, cerita kampung. Saya mulai kecil dengar cerita kayak ada Pak Kaji sok khusyuk. Akhirnya ditantang sama temannya, Pak Kaji, ada wanita Pak Kaji. Cantik Pak Kaji. Oh harum. Harum kata Pak Kaji. Wah itu kayaknya perawan Pak Kaji. Harum. Masih bisa. Gratis Pak Kaji. Alhamdulillah. Jadi suwi-suwi kan katut lah suwi-suwi. Makanya ojo ditantang. Haji ada wanita. Innalillah langsung lewat nonton mawon gitu. Jadi suwi-suwi lek panggah sampean debat kusir. Suwi-suwi alhamdulillah niku. Murah ket wau ngomong haram-haram murko takut ini bayar. Ketika alhamdulillah, ketika gratis dibayar alhamdulillah. Alhamdulillah nih. Oke. Suwi harim ya betul. Lah harim ya malah masih bagus. Kalau diterjang enggak harim-harim tapi alhamdulillah. Niki para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah itu mesennya dari itu. Ittaqullah, Ittaqul maharim. Kalau takut itu menghindar, bukan menantang. Kalau menantang itu berani namanya. Makanya bahasa haram itu takwa, kita harus takut. Dihindari, dijauhi. Dalam kondisi kalau kalian jenengan orang yang terjebak sesuatu yang dari kita berada di pinjaman yang bersifat riba dan lain sebagainya. Itu kan karena kulo kalian jenengan itu gak kuat memang, gak kuat. Tidak dihindari. Tantangannya tinggi. Tantangannya. Lepas dari kalau kemudian pada akhirnya kulo kalian jenengan harus bertaubat. Maka sebaik-baiknya kulo kalian jenengan jika dulu kulo pernah terlibat praktek transaksi riba, terlibat perilaku laki-laki perempuan yang diharamkan, minuman yang tidak dihalalkan, terus kemudian biasa terjebak dalam situasi ghibah, segera dihindari mulai sekarang. Menghindar itu namanya sekarang berupa taubat. Gitu. Manusia keliru, manusia salah itu
adalah hal-hal yang memang pribadi manusia, namanya manusiawi. Tapi taubat itu adalah sebuah amaliyah yang terbaik di mana manusia oleh Allah dikasih rezeki menyadari tentang perilaku yang dulu-dulunya. Kalau saya ditanyain, Ustadz, saya itu dulu pernah, sering kita itu, saya itu dulu, naudzubillah, saya itu pernah mendapatkan pertanyaan begini. Pertanyaan begini, saya itu dulu sampai saking, naudzubillah, banyaknya berperilaku dengan wanita. Tengah bulan Ramadan, wanita haid, saya zina. Naudzubillah. Itu berapa banyak dosa besar yang ada dalam kondisi itu. Saya sekarang hanya mau tanya kepada Ustaz, adakah ampunan bagi saya? Dan bagaimana caranya? Saya jawab, sebelum saya jawab, gemeter dhisik. Ini orang ini selalu banyak berada di sebuah tempat yang demikian, tempat-tempat jelek. Saya harap begini, setelah saya ngomong apa yang menjadi pertanyaan sampean mulai sekarang harus biasa jamaah di masjid, biar lebih terhindar. Harus biasa kumpul dengan ustadz, harus biasa kumpul dengan orang soleh. Apa yang sampean lakukan seperti itu bukan karena sampean itu orang jelek, tapi bisa saja lingkungannya yang jelek. Buktinya sampean sekarang mau tobat kan begitu. Satu. Yang kedua, tidak ada. Allah Ta'ala itu maha pengampun. Tidak ada dosa yang nggak diampuni oleh Allah. Kalaupun Allah mengatakan kecuali musyrik. Dosa sampean tidak sampai musyrik. Sampean bertaubat pasti diampuni. Caranya pripun Ustaz? Leren itu amalia, menghindar. Inilah yang namanya ittaqi al-maharimah. Leren. Baca istighfar sampai. Baca istighfar semalam 10.000 kali. Dan sampean sambil menangis. Tapi pagi harinya sampean masuk ke wilayah itu lagi. Ya terus. Allah Ta'ala punya fasilitas namanya setan. Dan di sampean ada nafsu. Dari itu afdhalul ibadah kata Rasulullah tarkul ma'asi. Paling bagusnya ibadah itu ninggal kemaksiatan. Ini banyak sekali perangkat-perangkat dosa yang masuk di dalam kehidupan kita. Lingkaran kehidupan kita itu sangat banyak. Setiap saat kita bisa berbuat dosa. Caranya apa? Menghindar. Tidak cukup dengan kita beribadah terus ada amalia, ada konsep, ada teori, ada cara. Menghindar. Terus kula kalian jenengan kalau kemudian ada orang banyak melakukan dosa, banyak melakukan perkara-perkara sunat. Ini kembali kepada teori melakukan sunat untuk menghindar dosa. Perbanyak baca Quran. Itu ya juga dalam rangka. Kenapa sampean maca Quran? Katimbang aku rono di tempat-tempat maksiat aku gabung dengan tadarusan. Sampean kok banyak di majelis ngaji ketimbang saya di sana. Jadi dikaitkan gitu nih. Dikaitkan. Karena sekaligus jenengan melakukan ibadah sekaligus menghindar maksiat. Jadi ini pahalanya lebih, Pak, pahalanya lebih. Kenapa sampean kalau sholat kok harus di musola, kok harus di masjid? Karena di masjid, di musola itu sama imam ditambah dzikir. Daripada saya melakukan ke sana. Nah, orang-orang itu dalam rangka melakukan ibadah-ibadah sunat itu, para hadirin, ini macam-macam. Karena kalau ibadah sunat itu kan kesempatannya sendiri-sendiri. Kalau orang tani kerja di sawah seharian, itu jangan dituntut untuk puasa Senin Kemis. Masalah apa? Pas nyingkal hari Senin dan hari Kemis. Supir, jangan dituntut sholat sunat. Supir cukup berzikir ketika nyupir. Sholat sunat dioprak-oprak penumpangnya. Sholat tahajud, padahal dia profesinya tukang jaga palang pintu rel. Tugasnya malam hari. Ditinggal tahajud ya hancur semua, Pak. Dan nikilah kalau masalah perkara sunat itu biasanya Rasulullah itu melihat siapa yang di depannya.
Makanya hadis-hadis itu banyak yang begini, Pak. Afdhalul a'mal ala ummati qiraatul Quran kan. Ini Rasulullah. Jadi paling bagusnya amal bagi umat saya membaca Quran. Itu tinggal dilihat bersama siapa Rasulullah, bersama sahabat siapa Rasulullah berbicara. Oh mungkin ini sangat pateng membaca Quran. Kadang di sahabat lain Rasulullah ngendikan, Afdhalul a'mal ala ummati as-salat awal waktu. Salat awal waktu paling bagusnya amal. Jadi ada orang jarang membaca Quran, tapi jamaah pateng di awal waktu. Ada orang pateng jamaah nggak pateng membaca Quran. Poso Senin Kamis. Sebab jadwal dodolan nang pasar persis dengan awal waktu. Nah, kalau meninggalkan momen itu nggak dapat pelanggannya, malah pada waktu itu ya dilalah pelanggannya pas adzan masjid, pujian iqomah pas itu datang. Ya kita kadang kondisinya demikian, tapi dia Senin Kamis. Nggak pateng Senin Kamis, nggak pateng jamaah sholat di masjid, tidak pateng baca Quran, kadang sodako, terus kelebihan hartanya terus. Dan itu semuanya di dalam hadis Rasul tetap afdhalul a'mal. Terserah sinten mawon yang melakukan, afdhalul a'mal. Ada seorang istri di rumah nggih boten patek maca Quran. Senin Kamis jarang puasa, apalagi tahajud, dzikir nggih jarang. Tapi pengabdiannya ke suami luar biasa. Pengabdiannya ke suami. Ya berarti amalnya itu. Sehingga sama Rasulullah itu amal terbaik. Dan itulah surganya wanita itu. Makanya Rasulullah itu tidak semuanya harus dilakukan. Kalau waktu jam 3 malam, Rasulullah niku tradisinya, kebiasaannya gugah-gugah Sayyidina Ali dan Siti Fatimah untuk sholat malam. Itu anak dan mantunya. Sampai dalam sejarah dikatakan Rasulullah ya, notop pintunya Ali dan Siti Fatimah radhiyallahu anhuma. Ali sholat, Fatimah sholat. Kata Ali, Muhammad, Allah Ta'ala itu sudah punya kodok kodar untuk saya. Kalau mata saya dibuka oleh Allah, ya saya tangi, nggak usah diopera-opera kayak begitu. Kata Sayyidina Ali. Nabi Muhammad sampai nepuk pupunya, ya Allah wa kanal insan aktsaru sa'in jadala. Manusia itu memang suka, diomongi apik kok malah koyo ngono, ngoten lho maksudnya. Tapi ini Sayyidina Ali loh, sahabat lain nggak ada yang berani. Sayyidina Ali siapa? Sayyidina Ali niku adalah adik sepupunya yang Ali bin Abi Thalib, bapaknya Sayyidina Ali. Beliau sengmo mengusti Rasulullah, membesarkan Rasulullah, membanggakan Rasulullah. Walaupun sayangnya pada akhirnya Ali bin Abi Thalib harus tidak iman sampai mati. Dalam sejarahnya Rasulullah sampai minta-minta kepada Allah agar Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali, Abu Thalib itu untuk iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, Ali niku sepupu tercintanya Rasulullah, sepupu tercintanya. Kaitan kekeluarganya sangat tinggi sekali, hubungan emosionalnya sangat tinggi sekali. Pada akhirnya menjadi pilihan beliau menjadi menantunya. Gak pernah kafir kepada Nabi Muhammad. Kecil, lahir, langsung beriman kepada Nabi Muhammad. Karena memang awalnya dimomong Nabi Muhammad Ali bin Abi Thalib itu ketika bersama Siti Khadijah. Hadirin yang dimuliakan Allah, Ali bin Abi Thalib mantu dan sepupu, manusia paling dicintai oleh Rasulullah. Dan di pek mantu setiap jam 3 malam digugahi oleh Rasul, untuk sholat sunat. Makanya Abu Bakar melaksanakan itu untuk anaknya. Karena Rasulullah yaf'alu dzalik, kata Abu Bakar. Saya membangunkan sampean itu karena Rasulullah ngelakoni koyok gini. Sayyidina Umar ngoten. Sayyidina Utsman ngoten. Pun ini Ali bin Abi Thalib dan anaknya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Lah sementara Rasulullah itu kalau sholat malam, Pak, Siti Aisyah itu tanah muqtaridotan ya baina yadahi walam yastaikidha. Siti Aisyah radhiyallahu anha
ketika Rasulullah itu sholat malam, itu tidur malang di depan Rasulullah. Dan gak dibangunkan sama Rasulullah. Ini Rasulullah dalam noto masalah ibadah sunatnya poro istri Rasul, keluarganya Rasul. Sayyidina Ali dan Siti Fatimah dioprak-oprak, malah istrinya ada apa di situ? Mestinya Rasulullah ada menghargai satu ibadah Siti Aisyah yang tidak ada pada Ali dan Siti Fatimah radhiyallahu anha. Itu. Jadi kalau kalian jenengan umpama ada orang mau Quran, semoga ikut barangkali husnudonnya ada ibadah lain. Jadi kalau ada istrinya sampean tidur sampai ngorok nggak usah digugah, sunnah Rasul. Kini sholat tahajud tujuh nih ngorok. Jadi karena apa? Barangkali nanti pagi hari jauh seluruh kepentingan suami ada di tangan istri. Seluruh kepentingan anak ada di tangan istri. Seluruh kepentingan dapur ada di tangan istri. Seluruh kepentingan sepentingan urusan pendidikan anak ada di tangan istri. Suami terima jadi. Kan ngoten nggih. Itu pesannya Hadratus Syekh Mbah Maimun Zubair kata semoten niku. Cocok kereng-kereng nang bojone. Karena urusan anak itu kadang-kadang bapak itu buat anak kadang. Anak sudah 7 masih dalam pendidikan semua itu yang menyelesaikan istri. Tapi ibu-ibu muslimat kalaupun dengar bahasa saya cerita kayak begini, jangan kemudian kalau punya kesempatan tahajud kita tahajud. Bu, tahajud buatan Siti Aisyah ngoten tidur malah nggak digugai oleh Rasulullah. Kok sampean gugah-gugah. Mudah-mudahan nggih kula kalian jenengan di samping dalam rangka menjauhi perbuatan-perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kula kalian nambah perilaku-perilaku ibadah dalam rangka menghindar. Tapi memang kalau sholat malam itu dilakukan dan subuh tidak tidur, habis subuh tidak tidur. Ini suasana hati beda, Pak. Suasana hati beda. Jenengan pun boten usah sholat tahajud ibarat yang punya istiqomah. Boten usah sholat tahajud dalam waktu 10 hari. Pun suasana hati pagi hari itu beda. Dan sampean lakukan 3 malam saja. 3 malam dengan istiqomah. Pagi hari nyaman, tenang. Jadi kadang ketenangan jiwa di keluarga itu tidak harus didukung oleh kondisi ekonomi gitu. Karena ekonomi merasa kurang kadang hanya tidak lepas dari nafsu yang ada di dalam diri kita ini yang serba kekurangan. Pun kalau lanjutkan hadisnya. Jadi Rasulullah ngendikan ittaqil maharima takun abadan nas. Takutlah kamu kepada hal-hal yang dilarang Allah, itu adalah manusia paling ahli ibadah kata Rasulullah. Qala Rasulullah warda bima qassamallahu lakatakun alnanas. Sampean ridho rela dengan apa yang menjadi bagian dari Allah. Pandum Allah sampean ridho. Menjadi orang miskin melarat itu hanya hal dohir. Ridho bima qassamallahu dengan apa yang menjadi pembagian Allah kepada kita. Mungkin rezeki, jabatan, anak. Takun alnanas. Kita ini adalah orang paling sugih. Jadi ini pandangan Rasulullah dan pandangan Allah. Orang kaya itu apa? Apa punya mobil banyak, rumah mewah, tanah luas, dan aset yang menyebar di mana-mana. Tabungan sangat banyak di berbagai bank. Bukan itu. Kalau itu oleh Allah hatinya tidak ridho, mereka masih terus mengejar yang lebih banyak lagi. Itu justru orang miskin. Menurut pandangan orang fakir, menurut pandangan Gusti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup saja dengan apa yang kita miliki. Kita kerja sudah, ikhtiarnya sudah. Apapun Allah beri kepada kita, kita ridho. Kita ridho. Itu puncaknya iman, para hadirin. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Saya cukup sama Allah diberi rezeki syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cukup diberi rezeki itu dan cukup menjalankan syariatnya Allah. Cukup
Raditu billahi robba wa bil islami dina. Dan Islam agama saya. Sudah cukup. Allah Tuhan saya, Islam agama saya. Wa bi Muhammadin nabiyya. Dan Nabi Muhammad Nabi saya sudah cukup. Sudah cukup. Sudah cukup. Jadi kalau kalian jenengan ketika nafsu ini terus, tapi memang dicoba Pak sama Allah Ta'ala. Coba. Cobaannya kalau urusan dunia ini tetangga kita. Tetangga kita. Ini belum keluarga kita. Tetangga kita. Kene megawe pagi, sore, sampai kemana-mana, ispangga saja. Tetangga gak ketemu kerja apa, kok moro-moro beli mobil baru. Akhirnya meriang awake dhewe. Kan ngoten niku tantangan. Belum pada pulau kalian jenengan dicoba oleh anak dan dicoba oleh istri. Makanya ibu-ibu muslimat amalkan apa yang disampaikan oleh Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wardo bima qasamallahu laka takun alnan nas. Ridho, istri diterima aja. Diterima saja. Kata Rasulullah dalam hadis lain Rasulullah mengendikan ngeten, suatu saat tidak ada yang membanggakan kecuali 3 hal. 1, dirhamin halalin. Dirham yang halal. Jadi kalau sampean punya harta, yang dinilai jangan banyaknya Pak. Kalau dinilai banyaknya pasti kurang. Pasti kurang. Tapi kalau dinilai halalnya, itu berhenti di situ. Kenapa kita kemudian nafsu sekali pingin kaya? Kan kaya itu nilai. Tapi kalau halal tidak, ini hukum. Halal haram ini hukum. Uang saya yang ada ini halal, selesai sudah. Tapi kalau uang saya yang ada ini berapa ratus juta, pasti kurang kalau kalian pasti kurang. Nah disitulah yang menimbulkan kemudian perilaku nggak baik. Tonggo beli tanah, sini mah adem panas. Wong tetangga beli kulkas, kok sini yang gumigil kedinginan. Tetangga panen lombok, sini yang kepedesan. Yo heran ya. Jadi ini perilaku gini. Tetangga beli kompor gas, sini yang kepanasan. Ini persoalan para hadirin, persoalan. Kenapa? Melihat sesuatu dilihat dari nilai, kuantitasnya. Enggak selesai-selesai para hadirin. Dan ini yang dimiliki oleh saudara-saudara kita di kalangan orang-orang kaya. Gajinya melimpah ruah, uang bonusnya, uang lemburnya sangat banyak. Mereka tetap memaksa untuk menambah. Tidak sadar kalau sebetulnya itu gaji itu sudah halal. Selesai, sudah halal. Ayo kalau kalian jenengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana menjadi orang yang mensyukuri apa yang kita dapatkan. Ridho, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Rasulullah mengendikan ini puncak imannya orang di situ. Adzan, sholat, datang ke masjid. Saat ada tadarusan, jamiah, mengikuti. Tidak pernah dibentur oleh kegiatan-kegiatan duniawi. Ada pengajian, ada majelis datang. Tidak bisa dibentur. Berarti kehidupan kita sudah mulai tenang, Bro Hadirin. Tenang, kehidupan kita sudah tenang. Ya, saya kemarin menyampaikan dalam majelis sebelumnya, man un'ima alaihi falyahmadillah. Orang yang dikasih nikmat oleh Allah perbanyak baca alhamdulillah, alhamdulillah. Ingin barokah. Ini ijazah dari Imam Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Yang benar itu Abdul Muttalib, bukan Muttalib. Jadi kata Imam Ali bin Abi Thalib, man un'ima alaihi falyahmadillah. Kalau sampean diparing nikmat, baca hamdalah. Perbanyak itu baca hamdalah. Terus nikmat nopo mawon, kesehatan, rezeki, panjang umur, anak dalam pendidikan. Kados nopo mawon. Wa manis tabata ar-rizqa falyastaghfirillah. Kalau rezekinya agak lambat, perbanyak baca istighfar kepada Allah.
Jadi Sayyidina Ali tidak hamdalahnya seperti apa, istighfarnya seperti apa. Terserah jenengan istighfar kepada Allah. Kalau dalam hadis Rasul disuruh banyak niku istighfar pada diri sendiri dan kedua orang tua. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini selalu baca Pak pada sholat. Minimal 3 kali. Kata Rasulullah, kalau sampai ini terputus bacanya, sampai memutus rezeki dari Allah. Di dalam hadis lain. Dalam hadis lain ini. Orang yang memutus istighfar untuk kedua orang tua berarti memutus rezeki dari Allah. Memutus rezeki dari Allah. Pun Imam Ali yang terakhir langsung menyampaikan waman ahzanahu amrun falyakul la haula wala quwata illa billah. Kalau ada rezeki, kalau ada nikmat baca hamdalah, terserah hamdalahnya jenengan. Kalau jenengan seret rezekinya baca istighfar, terserah istighfarnya jenengan. Tapi kalau ada susah, baca langsung ini la haula wala quwata illa billah. Iki pernah kula sampai akan teng mriki. Niki amalia-amalia para sahabat, apalagi Imam Ali bin Abi Thalib, tentunya dari Rasulullah, tapi memang 3 kalimat itu alhamdulillah, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah, itu adalah kalimat-kalimat thayyibah yang memang diijazahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi ittaqil maharim. Takutlah kamu dengan hal-hal yang dilarang Allah. Maka kamu akan menjadi orang paling ahli ibadah. Yang nomor 2 adalah warda bima qassamallahu lakatakun aunanas. Sampean ridho, ikhlas, terima, syukuri apa yang diberi Allah. Kalau kalian jangan menjadi manusia paling kaya. Yang selanjutnya wa ahsin ila jarik takun mukminan. Berbaiklah dengan tetangga. Kamu adalah orang paling mukmin. Ini yang bolak-balik dalam semua hadis tentang sosial dari Rasulullah, yang paling dipesan masalah tetangga. Siapa itu? Tetangga. Agamanya apa? Tetangga. Tetangga Rasulullah. Itu jarik. Partainya apa? Tetangga. Pilihan pilkades, pilkada, pilbub, pilres, caleg, siapa? Pasti beda, Pak. Tapi itu tetangga. Suku Madura, Jawa, Bali, Batak, pasti beda. Tapi tetangga. Yang menyatukan kita adalah status tetangga. Itu. Ini Rasulullah musen di mana-mana. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Orang iman pada Allah dan hari kiamat, hargailah, muliakan tetangganya. Lo kadang masalah niki sing kehilangan. Banyak ibadah, banyak dikir, banyak poso, maca Quran, lupa kalau pulau kalian jenengan punya ibadah lain apa? Ternyata hak tetangga kelewatan. Gitu, hak tetangga. Makanya dalam satu hadis Rasulullah menyampaikan pesennya malaikat Jibril tentang tangga ini sangat banyak sekali kepada saya, kata Rasulullah. Hampir-hampir saya curiga, jangan-jangan kalau saya mati, tetangga saya dapat warisan dari saya. Ini kata Rasulullah. Memang kalau kalian jenengan ya merawat ini. Budaya Banyuwangi, budaya silaturahim. Jangan sampai dihilangkan. Apapun orang mengatakan hari raya Idul Fitri, kita ke tetangga dulu. Tetangga terus, tangga sebelah sampai ke tetangga jauh-jauh. Ya dalam konsep tetangga, dalam hadis, insya Allah di dalam hadis yang ditulis oleh Imam Subki, ditulis oleh Imam Suyuti ini, tetangga itu 40 rumah di sebelah kanan, 40 rumah di sebelah kiri, depan, belakang, itu 40 rumah itu tetangga. Makanya hak-hak sosial, hak-hak fardu kifayah, dahulukan mereka. Kadang tetangga meninggal sampai 7 harinya nggak datang. Giliran orang mana malah datang kita takziah. Jadi ini kalau kalian jenengan hakul jar.
hak bertetangganya masih belum lolos sebagai umat yang mukmin. Rasulullah ngendikan, ahsin ila jarik takun mukminan. Perbaiki hubungan kulo kalian dengan tetangga, maka kulo menjadi orang mukmin. Wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Sampean mencintai kepada manusia, orang sekitar, termasuk tetangga, berikan hak mereka sesuai dengan kita merasakan hak kita sendiri. Kalau bagi kita itu nggak enak, ya tetangga nggak enak juga. Tetangga nggak enak juga. Makanya apapun ini kan Islam. Tadi Rasulullah ngendikan itu. Perbaiki hubungan kulo kalian jenengan, maka sampean menjadi dengan tetangga, maka jenengan jadi orang mukmin. Yang di sini cintailah orang lain sama dengan kita mencintai diri kita. Itu berarti kita itu adalah orang Islam. Jadi muslim dan mukmin dalam konteks sosial tidak lepas dari bagaimana kulo kalian jenengan berbaik dengan tetangga dan berbaik dengan sesama. Jangan sok hebat, sok keren, banyak baca Quran, bahkan hafid, banyak sholat tahajud, banyak sodako, terus banyak puasa. Bukan itu, bukan itu. Ini hadis yang saya baca itu mulai awal tadi, ini lebih kepada pendekatan sosial. Islam itu betul-betul mengatur sosial. Di mana ada Islam, kok tidak memperbaiki persoalan-persoalan sosial? Itu adalah yang masih belum sempurna keislamannya. Jamaah yang terakhir ini dawuh Rasul, wala tuksir ad-dohka wa inna katsratad dohki tumitul qalba. Jangan terlalu banyak ketawa. Karena ketawa yang banyak itu mematikan hati. Tapi ya jangan tidak ketawa, Pak. Jangan tidak ketawa ya. Jangan tidak ketawa. Karena etika orang duduk bermajlis ini ketawa, Pak. Ketawa. Senyum. Dohkan tabasum memang beda. Memang tabasum itu senyum, kalau ketawa itu apa namanya? Laka-laka ya. Kalau senyum Rasulullah ini membahasakan tabasumuka ala wajhi aik laka sodako. Senyumnya sampean kepada wajah. Jangan kalau senyum tuh melihat wajah, Pak. Jangan saudara kita, teman kita sudah lepas dari kita melihat bokongnya lalu diketawain, disenyum, bukan itu. Kalau aturan etika senyum itu wajah, Pak. Kalau senyum di atas kepala, jenengan melihat di atas kepala, senyum itu sombong. Yang senyum itu sombong, ngece kan? Ya, jadi senyum itu, makanya Rasulullah ini hadis Rasulullah, tabassumuka ala wajhi aika, wajah saudara. Terus kalau senyum di atas kepala itu sombong. Yang senyum itu sombong, seakan-akan mengetahui. Dan jangan lurus dada. Delok wong wedok lurus sok senyum. Itu mesum itu namanya. Mesum. Lah ada etika, Masya Allah. Rasulullah ini kalau dioncei hadis Rasulullah. Kalau kok ada ala wajhi ahika, apa bahasa wajhi ahika? Ternyata ketika dilihat dari etika berkomunikasi, orang senyum itu harus ke wajah. Nggak boleh melihat bokongnya kok senyum, itu lain lagi. Senyum itu harus wajah. Jangan ke atas itu saja sombong. Terus kemudian ala wajhi ahika, ada ahika. Senyum itu harus ada orang, Pak. Ahika. Nang pojokan mushola dewen senyum. Itu bukan sunnah Rasul itu. Bukan sunnah Rasul. Lah di sini hadisnya wala tuktir ahdohka. Jangan perbanyak ketawa. Kalau ketawa itu kayak laka-laka. Tapi kadang awake dhewe kayak ruwet-ruwet lah pengin ketawa yang dilihat. Saya tuh kalau sudah banyak hutang kreditan nggak bayar itu biasa nyetel percil itu loh saya itu. Dewian kata anak saya, nopo kok seneng terus meneng wae. Gitu. Nggak bisa dijawab oleh sampean dan ibunya sampean ini. Harus dijawab oleh percil ini. Emosi. Wes gak patek duit terus ruwet saja. Kadang kalau kalian ternyata ya dalam kondisi tertentu walaupun itu tidak baik, butuh yang kayak begitu. Harus ketawa, pikiran hati ketawa, pikiran ketawa,
dan ya fisik kita ketawa gitu. Kalau sudah lihat lawak-lawak kayak begitu. Tapi itulah yang kemudian memang dilarang oleh Rasulullah. Kalau seperti itu mesti ghaflah, berzikir kepada ghaflah kepada Allah. Maka kalau kalian jenengan yang penting tidak terlalu yang disenangi golongan ngoten-ngoten itu. Terus maka kondisikan hati dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kalian jenengan niki konsep dari Rasul yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Imam Abu Hurairah. Satu, gitu nggih, niki kula ulangi dari awal. Saya tuh kalau ngaji di majelis kayak gini itu saya ulang-ulang. Tersani hafal pulangnya itu hafal minal bisa meresume apa yang saya sampaikan. Satu, takutlah kepada hal yang diharamkan oleh Allah. Itulah yang dianggap paling baiknya ibadah. Menghindari haram itu, menghindari maksiat. Maksiat jangan dilawan, dihindari. Nomor satu, ridho. Nomor dua, ridholah dengan apa yang menjadi pandungnya Allah. Pulau Kalijenan paling kayanya manusia. Orang kaya itu orang yang ridho dengan pandungnya Allah. Nomor tiga adalah perbaiki hubungan dengan tetangga. Pulau Kalijenan dicap orang beriman oleh Allah. Besok masuk surga itu orang beriman kepada Allah. Nomor empat, cintai manusia sesuai dengan porsi Pulau Kalijenan mencintai diri sendiri. Baik bagi kita berarti baik bagi orang. Pahit bagi kita berarti pahit bagi orang. Baru Pulau Kalijenan dianggap orang Islam. Ya, harus lengkap memang Muslim nih. Pun yang terakhir niki 5, yang terakhir adalah sedikitkan Rasulullah niki wala tukfir adhka. Berarti jangan perbanyak ketawa. Sedikit-sedikit boleh berarti kan ngoten kayak. Ya percil itu tadi. Percil lucu banget loh makhluk dia akhirnya sekali-kali itu menjelang dalam kondisi apa? Wala tukfir adhka, jangan perbanyak ketawa. Fa inna kasratad dhahki tumitul qalba. Memang orang terus ketawa. Masuk kepada majelis yang harus ada ketawanya. Majelis nopo harus ada ketawanya. Harus ada ketawa. Ini tumitul qalba. Enggak menjadikan Pulau Kalijenan menjadi orang lebih baik tidak. Dalam hubungan Pulau Kalijenan dengan Allah. Tetap Pulau Kalijenan berkisar dari majelis-majelis kebiasaan hanya ketawa saja. Hiburan terus. Hiburan. Maka berhiburlah Pulau Kalijenan dengan dzikir kepada Allah. Niku mawon apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat Pulau Kalijenan. Perbanyak baca hamdalah, perbanyak baca istighfar dan la haula wala quwata illa billah. Dalam ijazahnya la haula wala quwata illa billah, tidak ada sampai bilahil alim. Tapi di hadis lain banyak. Hadis yang kebetulan saya baca itu la haula wala quwata illa billah. Iku mawon ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga mudah-mudahan kelolaan pelajaran kami sakit menyamarkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berhormati, Alhamdulillah. doa kelolaan terangkan dengan doa dari suatu hari sangat iman. Sing doa sinten? Oh pengganggu loh. Terima kasih doa kelolaan datang Ustaz Jubaidi. Monggo dungo sareng-sareng mudah-mudahan majelis ini dadosan majelis yang istiqomah. Karena Rasulullah mendikan duduk di majelis sampai selesai niku mengguli sholat sunat 1000 rakaat. Kulo belum pernah mencapai itu. Tapi majelis ini bolak-balik kan ngoten nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina
Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal wahidul ahad as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan bapak-bapak sahabat saya sangat mau berkhidmat dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di monggo